Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan membahas komunikasi data, tentang data dan signal. Oke, salah satu fungsi layer 1 dari OSI7 layer fisik, bisa Wi-Fi, ya, gelombang elektromagnet, bisa juga optik, cahaya, atau kabel Ethernet, listrik. Nah, salah satu layer 1 adalah memindahkan data dalam bentuk sinyal elektromagnet melalui medium transmisi. Nah, kalau dia pakai Wi-Fi, sinyal elektromagnetnya berupa gelombang radio. Kalau dia pakai kabel optik, berarti sinyal elektromagnetnya pakai cahaya. Jika pakai kabel Ethernet, ya, berarti sinyal elektromagnetnya itu sinyal elektromagnet, yaitu tegangan 1 volt, 0 volt, tegangan listrik. Ya. Nah, jadi kita buka main WhatsApp, pakai Wi-Fi, maka data yang dikirimkan dapat berupa angka-angka statistik, gambar, atau suara, atau hanya tulisan teks biasa. Itu yang akan dikirim. Nah, berarti nanti dirubah menjadi sinyal yang dipahami oleh media transmisinya. Ya. Jadi data-data tersebut tidaklah dalam bentuk yang dapat langsung dikirimkan melalui jaringan transmisi. Jadi data tersebut harus diubah. Ya. Slide berikutnya, data analog dan data digital. Data berupa analog maupun dapat berupa digital. Contoh ilustrasi analog atau continue, pergerakan jam dinding, di mana jarum jam, menit, dan detik bergerak secara kontinu, ya. Jadi detiknya berubah, menit bergeser. Terus menitnya bergeser, jamnya bergeser. Pergeserannya sepersekian derajat, ya. Dan itu kontinu. Ini ada ilustrasi sinyal analog, ya. Sementara contoh ilustrasi digital adalah jam digital menunjuk waktu. Misalnya dari jam 5.40 ke 5.41, maka berubah langsung 10 ke 41. Nanti kalau dari jam 5 berubah langsung ke 6, digital. Ya. Contoh data analog, suara manusia, langsung, ya. Data digital adalah data yang disimpan dalam komputer. Ya. Ketika kita bicara, suara kita merupakan data analog. Ya. Suara kita analog, ya. Kemudian kita menggunakan speaker agar suara kita lebih keras. Maka data analog diubah menjadi sinyal analog, dipancarkan lewat udara. Jadi suara lebih keras itu yang diperkuat adalah amplitudonya. Nah, kalau kita rubah suaranya dari misalnya dari A menjadi A, nah itu yang dirubah adalah frekuensinya. Nah, nanti kita bahas frekuensi dan amplitude, ya. Jadi kalau menggunakan speaker, suara kita lebih keras, itu data analog diubah ke sinyal analog. Tapi kalau lewat telepon, lewat handphone, maka data suara kita analog itu diubah ke sinyal digital. Sinyal digital, kemudian diubah jadi digital, kemudian diubah lagi menjadi sinyal yang siap ditransmisikan lewat jaringan 4G atau 3G, ya, atau lewat kabel telepon. Nah, ini gambarannya kalau sinyal analog tuh gambarnya lurus, bagus ya. Nggak kotak-kotak pokoknya deh, ya. Kalau digital, rambat gelombangnya berbentuk kotak-kotak. Nah, kita akan bahas tentang amplitude, frekuensi, dan fase, ya. Nah, A ini artinya simpangan terbesar yang disebut dengan amplitudo. Tinggi, maksimum, atau minimum gelombang, simpangan maksimum. Jadi kalau saya ngomong, nah ngomong tinggi apa tuh kencang, nah itu amplitudonya tinggi. Kalau saya ngomong amplitudonya rendah, ya. Jadi amplitudo berhubungan dengan sumbu Y-nya, ya, ke atas, naik ke atas, ya. Kalau frekuensi
arah mendatar atau lebar gelombangnya. Berkaitan dengan lebar gelombang. Frekuensi ini adalah sama dengan 1 per periode atau 1 per T. Kalau fase berkaitan dengan pergerakan gelombang. Contoh gambar A dan B, terus gambarnya percis, berarti sepase. Dari titik 0 origin, gelombang naik ke atas. Gelombang naik ke atas, terus turun ke bawah ya. Ketika nah itu sepase. Nah, kalau A dengan C beda fase. Ketika dari titik 0 gambar A naik ke atas, kalau gambar C turun ke bawah. Berarti beda fase 180 derajat. Oke. Nah, ini dua buah sinyal. Kalau kita lihat tingginya sama. Terus mulainya dari titik 0 naik ke atas barengan. Oh, berarti kalau tingginya sama, amplitudonya sama. Nah, dari titik 0 naik ke atas bersamaan, berarti fasenya sama. Tapi bedanya apa? Di sini yang gambar atas itu lebih rapat. Gambar bawah gelombangnya lebih renggang. Nah, rapat renggang ini menyatakan dua gelombang berbeda frekuensi. Ya, makanya kita akan mendapati kalau menyetel radio ada frekuensi yang berbeda-beda. Frekuensi sekian radio Benten misalnya. Frekuensi sekian radio Benki misalnya. Nah, ini gambar level yang berbeda-beda ya. Kalau dengan levelnya ada 2, ya, satu tinggi, rendah 0, 1 0, 1 0 ya. Tapi kalau dengan level 4, 1 1 0, 0 1 0 1 ya, beda-beda ya. Nah, nanti kalau di gelombangnya 4G, mungkin 5G ya, itu nanti berbeda-beda nih levelnya nih. Kalau tidak salah sampai angka 8 nih, sampai 8 level ya. 1 1 1 1, 1 1 1 0 udah dibedain levelnya ya. Makanya dia bandwidth-nya jadi lebih tinggi. Ini diterapkan di metodologi di pakai QPSK macam-macam ya. Di PSK ya. Ini banyak diterapkan di jaringan 4G. Oke, sekarang kita masuk ke materi tentang perhitungan ya, performansi. Ada istilah bandwidth. Salah satu alat ukur mengecek kinerja transmisi data adalah bandwidth. Nah, bandwidth juga punya terminologi ya. Dapat dinyatakan dalam bit per second. Sebenarnya awalnya sih bandwidth itu hanyalah dalam terminologi frekuensi hertz, bandwidth. Cuma kebanyakan orang zaman sekarang sudah mencampur adukan dengan istilah bit per second ya. Kalau kita bicara berapa bandwidth-nya 2 Mbps. Padahal itu maksudnya lebih tepatnya adalah bit per second, bit rate ya. Oke. Terminologi pertama, bandwidth dalam hertz, frekuensi. Jadi hertz adalah satuan dari frekuensi. Merupakan range frekuensi suatu sinyal. Jadi kalau bandwidth-nya 20 MHz, contohnya range-nya antara 890 MHz sampai 990 MHz. Tinggal dikurangi 990 kurang 890 itu 20 MHz. Nah, itu bandwidth-nya 20 MHz. Ini banyak diterapkan di bandwidth ini di jaringan telekomunikasi 2G, 3G, 4G itu ada bandwidth-nya. Setiap bandwidth, nah bandwidth itu menjelaskan berapa bit rate-nya yang maksimum bisa di-cover. Nah, nanti kita akan materinya ada berikutnya. Oke, next. Sementara terminologi kedua, bandwidth dapat pula merupakan jumlah bit yang dapat dialirkan suatu media transmisi dalam detik. Misalnya kabel Ethernet Catalyst 5, Cat5, Catalyst ya, masih dapat memiliki bitrate 100 Mbps, megabit per second. Jadi kalau bit ada 101010, jadi dalam waktu 1 detik ada 100 juta bit. Jadi 100 Mbps itu setara dalam 1 detik, 1 detik itu seperti ini, tek, tek, tek. Nah, dalam 1 detik
bisa mencapai 100 juta bit, 100 juta angka 1010. Nggak kebayang ya. Lanjut. Nah, terminologi kedua ini, bitrate ini lebih cocok dinyatakan sebagai bitrate ya. Lebih cocok ya. Oke, nah sekarang kita masuk ke bitrate-nya, adalah kecepatan transfer data. Contoh, misalkan kita ingin mengunduh dokumen teks dengan kecepatan 100 halaman per menit. Wah, kita pengen nih dalam 1 menit bisa 100 halaman PDF atau apa ya, itu bisa diunduh ya. Nah, jika setiap halaman berisi 24 baris dengan 80 karakter per baris, tentukanlah bitrate channel yang kita butuhkan. Jadi kalau untuk memenuhi keinginan kita mengunduh 100 halaman per menit, maka harusnya kita langganannya itu berapa ya, ke pihak operator. Coba kita hitung. Yang pertama, jumlah karakter per halaman. Dalam per baris ada 80 karakter. Baris 1 halaman 24 baris. Kalau gitu 80 karakter kali 24 baris. Dapatlah 1920 karakter dalam 1 halaman. Satu karakter itu ada 8 bit. 10101010 ya. Berarti tinggal kalikan 8. 1920 dikali 8 jadilah 15.360 bit per halaman. Kalau ada 100 halaman, ya, berarti ada 100 kali 15.360, sejuta, 1,5 juta bit. Nah, ini terjadi dalam waktu 1 menit. Jadi ada 1,536 bit per menit. Kalau per detik, berarti tinggal dibagi 60, ya. Tinggal dibagi 60. Jadilah 25.600 bit per second. Kilobit dibagi 1000. Jadilah 25,6 kilobit per second. Kecil ternyata ya. Karena kalau kita langganan biasanya mencapai 1 Mbps. Sekitar berapa ya? Mungkin 40 kali dari ini. Kalau gitu kita bisa mengunduh bisa mencapai 4.000 halaman per menit. Jika kita punya bitrate-nya 1 Mbps. Ini kemungkinan keluar di UTS ya. Hubungan bitrate dan bandwidth. Oke. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, bitrate dinyatakan dalam bit per second, bandwidth dalam hertz. Ini mestinya ya. Nah, bandwidth itu merupakan lebar frekuensi, yang tinggi kurangi yang rendah. Yang tadi contoh sebelumnya 890 MHz sampai 910 MHz. Maka lebarnya tinggal dikurangi, 910 dikurangi 890 jadi 20 MHz. Contohnya ya. Coba rule-nya ya. Ini adalah garis besarnya ya, karena beberapa metodologi tergantung ini yang dipakai ya. Ini secara umumnya aja ya, moderatnya ya. Bandwidth minimum yang dibutuhkan untuk mengalirkan data dengan bitrate 1 bps per second yang 1 gitu. 0 dalam waktu 1 detik itu 0,5 Hz. Jadi jika kita menginginkan transmisi data 1 kilobit per second, maka bandwidth yang dibutuhkan 1000 bit per second kali 0,5 Hz atau 500 Hz atau 0,5 kilohertz. Contoh ya, pada frekuensi 850 kHz sampai 850,5 kHz, berarti bandwidth-nya 0,5 kHz, maka bitrate yang bisa dihandle adalah 1 kbps. Berarti kalau kita punya 1 Mbps, kira-kira berapa ya bandwidth-nya yang dibutuhkan, dan itu harus disiapkan oleh operator. Contoh 1, tentukan bandwidth yang dibutuhkan jika kita ingin mengirim data dengan bitrate 1 Mbps. Oke. Berapa frekuensinya ya? Rule-nya. 1 bit per second sama dengan 0,5
Hz. Jadi kalau 1 Mbps tinggal tambahin aja huruf M di depannya. Di depan bps tambahin huruf M, di depan Hz tambahin huruf M. Jadi 1 Mbps sama dengan 0,5 MHz atau 500 kHz. Contoh alokasi frekuensinya 1800 kHz, 2300 kHz. Jadi kalau operator menyediakan frekuensi di 1800 sampai 2300 kHz, bandwidth-nya cuma 500 kHz, berarti cuma 1 Mbps. Jadi kalau di situ ada 10 user aja, 10 pelanggan, maka masing-masing pelanggan cuma bisa dapat 100 Kbps. Kecil ya, kecil. Berarti kalau kita pakai 4G, ternyata kita bisa dapat 30 Mbps, tinggal dihitung berapa tuh bandwidth yang harus disiapkan oleh operator. Dan bandwidth ini harus bayar ke pemerintah. Tiap bulan operator itu terkena charge harus bayar beban frekuensi. Kalau tidak salah namanya BHP. Ya, BHP istilahnya ya. Next, contoh 2. Tentukan maksimum bitrate jika disediakan 100 kHz. Nah, 1 bps 0,5 Hz. Kalau 100 kHz berarti 100 kHz kali 1 bps per 0,5 Hz. Ini matematis yang hitungnya ya. Berarti sekitar 200 Kbps. Bisa dipahami? Ya, nanti tinggal Hz dicoret, 100 kHz Hz-nya dicoret dengan 0,5 Hz. Nanti 100 bagi 0,5, 200. 200 Kbps. Sekarang kita masuk ke throughput. Merupakan pengukuran seberapa cepat secara aktual data dapat dikirim melalui jaringan. Satunya sama dengan bitrate itu bps, tapi keduanya berbeda ya. Kita lihat. Misal kabel Ethernet memiliki bandwidth 100 Mbps. Tapi kalau kemampuan router yang kita pasang misalnya hanya 50 Mbps, maka dikatakan throughput-nya 50 Mbps. Ya. Contohnya WiFi kita. WiFi kita kalau tidak salah mencapai 54 Kbps ya. Mbps. WiFi yang seri G kalau nggak salah ya. Mana yang seri N dan seri AC makin tinggi. Tapi kalau kemampuan routernya terbatas, berarti ya mengalir pun lewat WiFi terbatas. Nah, yang ini realnya atau aktualnya itu bukan disebut dengan bandwidth tapi throughput. Jadi semua perangkat yang terlibat itu mempengaruhi berapa throughput-nya. Jelas ya? Kita throughput. Contoh, suatu network dengan bandwidth 10 Mbps hanya dapat dilalui 12.000 frame per menit. Dengan setiap frame membawa 10.000 bit. Tentukan throughput network tersebut. Throughput-nya 12.000 frame kali 10.000. Satu frame membawa 10.000 kali 10 bit per menit dibagi 60 detik. Jadi throughput-nya 2 juta bit per detik atau 2 Mbps. Padahal bandwidth sampai 10 Mbps. Kenapa bisa hanya dilalui 20 Mbps? Berarti ada perangkat lain yang tidak mampu. Kan dalam sebuah jaringan nggak sama semua kan, ada kabelnya, ada perangkat Cisco, ada perangkat mana macam-macam, dan mungkin ada perangkatnya lagi error atau lagi kurang bagus, maka dia hanya bisa mengalirkan cuma 12.000 frame. Nah, itu disebut dengan throughput. Nah, biasanya jaringan itu ngelihatnya pakai throughput ya, realnya. Jadi meskipun kita langganan, atau sudah bilang bandwidth-nya tinggi, terus bitrate-nya juga tinggi, tapi ternyata realnya pas kita lihat cek speed test, oh cuman kecil throughput-nya. Berarti something wrong, ada yang terjadi masalah di jaringan. Jadi yang kita lihat speed test itu adalah throughput, ya, throughput-nya. Oke, pelemahan dan penguatan sinyal.
Pelemahan atau atenuasi adalah kehilangan energi pada perlambatan sinyal. Salah satu contohnya, kabel transmisi terasa lebih panas. Itu pelemahan ya. Kalau ada terasa kabel transmisi lebih panas, itu berarti ada pelemahan, nggak efisien. Kalau kita lihat HP, kita cek, adaptornya HP ya, ternyata adaptor panas. Oh, berarti saat itu nggak apa tuh namanya, lagi tidak efektif kerjanya si adaptor. Bisa jadi transformator di dalamnya lagi kurang bagus ya. Sering itu kita alami ya. Mengalihkan energi yang hilang digunakanlah amplifier. Nah, jadi yang sebelah kiri sinyalnya seperti ini, mengalami pelemahan, bisa jadi karena pada jarak terlalu jauh, pasang amplifier biar kuat kembali ya. Itu digunakan di hampir semua pengiriman data. Nggak mungkin traffic internet dari Jakarta sampai ke Amerika lewat kabel laut, padahal kabel laut hanya sanggup cahaya 200 kilometer, sementara ke Amerika bisa ribuan. Tapi tengah-tengah ada amplifier biar sinyalnya nggak hilang. Nah, penguatan pelemahan dinyatakan dalam desibel, dB. Jika nilai dB negatif, dikatakan sinyal mengalami pelemahan. Jika positif, penguatan. Rumus untuk dB adalah 10 kali 10 log P2 dibagi P1. P adalah kekuatan sinyal pada titik 1 dan 2. Oke? Contohnya, sebuah sinyal merambat dalam medium transmisi dan dayanya berkurang setengahnya. Berarti P2 sama dengan setengah P1. Ya. P2 setengah P1. Pelemahan ini dinyatakan dalam dB. 10 kali 10 log 1/2. P2 dibagi P1 berarti 1/2. Nah, log 1/2 bisa dilihat di ini ya, tabel, tapi sekarang kayaknya udah pakai kalkulator ya. Min 3 dB. Istilah dB ini hampir digunakan di semua telekomunikasi. Kalau ada pelemahan, penguatan sinyal pakai satuannya desibel atau dB. Ya. Nah, sebuah sinyal mengalami penguatan oleh amplifier. Contoh yang kedua, dayanya menjadi 10 kali lipat. Berarti P2 sama dengan 10 P1. Rumusnya dB sama dengan 10 kali 10 log P2 bagi P1. 10 log 10 1. Jadi 10 dB penguatannya.